Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran berkaitan dengan pengantar akuntansi, yaitu pada chapter 6, gitu ya. Pada chapter 6 berkaitan dengan persediaan. Sebentar ya. Oke, pada chapter 6 ini kita khusus membahas berkaitan dengan satu akun, yaitu berkaitan dengan persediaan. Persediaan ini nanti teman-teman akan bisa kaitkan dengan materi chapter selanjutnya ya, atau chapter sebelumnya berkaitan dengan akuntansi perusahaan dagang ya, berkaitan dengan akuntansi untuk operasi perusahaan dagang. Persediaan itu merupakan salah satu akun yang penting dalam operasi perusahaan dagang. Karena apa? Karena ketika suatu perusahaan dagang atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang misalkan memproduksi ya, produksi itu ketika tidak bisa mengelola persediaan dengan tepat, maka akan mengakibatkan kerugian atau mengakibatkan adanya rugi ya, dalam arti tidak bisa mengelola persediaan sehingga tidak, misalkan persediaannya menjadi lebih cepat usang, atau ketika ada penjualan yang besar ternyata perusahaan tidak memiliki persediaan yang cukup ya, tidak memiliki persediaan barang dagang yang cukup karena tidak ada manajemen dalam persediaan, sehingga ketika dibutuhkan ternyata tidak ada persediaan yang siap atau yang tersedia. Oke. Pada pembahasan chapter ini terkait dengan persediaan, teman-teman diharapkan memahami 6 tujuan pembelajaran ya. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana teman-teman memahami terkait dengan langkah yang diperlukan dalam menentukan jumlah persediaan. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan mengenai akuntansi untuk persediaan dan metode arus biaya persediaan ya. Jadi ketika biaya persediaan masuk dan keluar, bagaimana metode perhitungan persediaannya. Kemudian pengaruh keuangan dari asumsi arus biaya persediaan. Kemudian basis mana yang akan menjadi perhitungan ya, basis mana yang lebih rendah antara ya biaya perolehan atau nilai realisasi neto dari akuntansi untuk persediaan. Kemudian ada pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan ya. Ketika ada kesalahan persediaan nanti pengaruhnya seperti apa. Kemudian bagaimana nanti teman-teman sebagai akuntan ya, ketika menjadi akuntan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan. Nah, ini rasio ini penting karena teman-teman bisa menganalisis berkaitan dengan sebenarnya mana persediaan yang cepat habis dan mana persediaan yang berkurangnya atau masih sering menumpuk di gudang, itu persediaan yang mana. Nah, teman-teman bisa menghitung berdasarkan rasio perputaran persediaan. Oke, kita coba belajar ya. Kita coba lihat satu persatu. Ini jadi akan ada 5 poin bagaimana teman-teman nanti mengklasifikasikan persediaan itu ada apa saja sih di perusahaan dagang, kemudian bagaimana menentukan jumlah persediaan ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi terkait dengan perhitungan biaya persediaan, di mana nanti akan ada metodenya ya, baik dari identifikasi khusus, asumsi arus biaya sampai dengan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Kemudian ketika terjadi kesalahan persediaan nih, teman-teman ketika menjadi akuntan tidak luput dari kesalahan yang tidak sengaja ya, otomatis ya. Kalau kesalahan sengaja namanya kecurangan. Kalau kesalahannya tidak sengaja, teman-teman bisa melihat pengaruhnya terhadap laporan itu apa dan pengaruhnya terhadap kedua ya, laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Kemudian bagaimana teman-teman bisa melakukan penyajian dan juga analisisnya. Oke, terkait dengan klasifikasi persediaan perusahaan dagang ya, kita bisa lihat ya, analisisnya ada apa saja ya. Ada satu klasifikasi yaitu persediaan. Kemudian ketika kita berbicara perusahaan manufaktur, kalau perusahaan dagang kan otomatis hanya ada barang yang dibeli, kemudian barang yang dijual kembali. Sedangkan perusahaan manufaktur, kalau teman-teman lihat perusahaan produksi yang ada pabriknya, berarti itu kan ada
barang yang dibeli kemudian apa teman-teman diolah kemudian menjadi barang yang bernilai berbeda ya, atau mungkin berubah gitu ya, berubah bentuk ataupun nilainya dan sebagainya, yang mana nanti itu akan dijual kembali gitu ya. Atau nanti dalam prosesnya kalau kita lihat kan di pabrik itu ya teman-teman, kalau bisa lihat di pabrik ada yang ketika sudah diproduksi, ada yang masih setengah diproduksi ya, masih belum full, belum jadi barangnya diproduksi, atau ada yang sudah jadi. Maka ketika kita klasifikasikan ke dalam akuntansi, maka perusahaan manufaktur akan memiliki 3 jenis atau 3 klasifikasi persediaan ya. Yang pertama bahan baku yang tadi ini ya, ketika perusahaan baru membeli bahan gitu, macam-macam bahan, itu namanya bahan baku. Kemudian ada barang dalam proses, ketika bahan baku sudah dikumpulkan jadi satu, kemudian diproses, tetapi masih belum layak untuk dijual atau masih setengah jadi, maka dimasukkan ke dalam klasifikasi barang dalam proses. Ketika barang tersebut sudah jadi, maka disebut menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dijual kembali oleh perusahaan. Ya, jadi klasifikasi perusahaan manufaktur ada 3. Yang perlu diingat ya, bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Berdasarkan klasifikasi, maka perusahaan melaporkan semua persediaan pada aset lancar di laporan posisi keuangan ya. Ini yang diingat ya. Jadi persediaan itu merupakan bagian dari aset perusahaan ya. Persediaan itu merupakan bagian dari aset perusahaan, di mana klasifikasinya ada pada aset lancar ya, pada aset lancar. Oke. Ini ya klasifikasinya, teman-teman harus bisa membedakan. Ketika perusahaan dagang ya klasifikasi hanya ada persediaan, tapi ketika perusahaan manufaktur akan ada 3, bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Kemudian ada akuntansi pada organisasi. Ya, ini terkait dengan bukti nyata ya di suatu perusahaan, di mana JIT dapat menghemat uang perusahaan, tetapi bukannya tambah risiko. Gangguan yang tidak terduga dalam rantai pasokan dapat membebani uang perusahaan. Produsen mobil Jepang mengalami gangguan semacam itu ketika terjadi gempa bumi, ya, yang menyebabkan apa? Kerusakan besar bagi perusahaan yang memproduksi 50 cincin piston mereka. Ini ya, cincin memproduksi piston. Cincin itu sendiri hanya berbiaya 1,5 dolar. Tetapi tanpanya Anda tidak dapat membuat mobil ya. Jadi kalau tanpa piston mobil tidak akan dapat dibuat. Kemudian tidak ada pemasok yang dapat secara cepat memproduksi jumlah cincin yang memadai untuk mencocokkan dengan spesifikasi yang diinginkan. Akibatnya, produsen mobil dipaksa untuk menghentikan produksinya untuk beberapa hari. Kerugian 10 ribuan mobil. Kemudian langkah apa yang mungkin diambil perusahaan untuk menghindari gangguan serius seperti itu di masa depan? Kita nanti lihat di halaman 348 ya. Bisa buka 348. Itu ada jawabannya ya, ada jawabannya di mana ada beberapa poin ya, bagaimana nanti perusahaan itu harus mendongkrak labanya di luar memproduksi mobil ya, memproduksi pistonnya nanti seperti apa. Kemudian bagaimana nanti perusahaan akan meningkatkan pengendalian internalnya ya, pengendalian atas persediaannya nanti seperti apa. Karena ketika terjadi sesuatu kemudian persediaannya rusak semua, perusahaan harus memiliki pengendalian atas persediaannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti bisa dilihat di halaman 348. Nah, ini berkaitan dengan penentuan jumlah persediaan, di mana bagaimana sih perusahaan akan melakukan perhitungan fisik persediaan. Kemudian alasannya kenapa perusahaan itu melakukan perhitungan fisik
atas persediaan. Kenapa sih perlu melakukan perhitungan itu? Kira-kira kenapa coba? Agar apa? Agar perusahaan tahu jumlah persediaan mana yang berkurang dan jumlah persediaan mana yang bertambah. Ya. Kemudian ada dua sistem ya. Ketika kita bicara perhitungan fisik nanti akan ada dua metode. Yang pertama sistem perpetual dalam rangka memeriksa keakuratan catatan persediaan dan untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, penguntilan atau pencurian yang dilaksanakan karyawan. Jadi ketika ada yang hilang dan sebagainya, nanti perusahaan akan tahu ketika melakukan perhitungan fisik. Kemudian ada menggunakan sistem periodik, di mana dalam rangka menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua menentukan bahan pokok penjualan selama periode tersebut. Kita bahas dua metode tersebut ya. Kemudian menentukan jumlah persediaan ya. Perhitungan fisik persediaan itu mencakup apa saja? Menghitung, menimba, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada ya, untuk menentukan setiap persediaan yang ada. Kemudian perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan ketika bisnisnya tutup atau ketika bisnisnya melambat atau pada akhir periode akuntansi. Oke, ini ada sebuah kasus ya terkait dengan pemalsuan persediaan untuk mendongkrak laba ya. Dimana ternyata ada pemalsuan ya dalam rangka meningkatkan laba dengan cara apa? Dengan cara memasukkan persediaan seperti itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih nanti teman-teman menentukan jumlah persediaan? Bagaimana teman-teman menentukan jumlah persediaan? Dengan cara apa? Dengan cara menentukan kepemilikan barang ya. Jadi ketika teman-teman nanti sebagai akuntan menghitung jumlah persediaan, pastikan penentu pemilik barangnya siapa ya. Apakah perusahaan atau itu barang milik rekan perusahaan teman-teman ya. Jadi bisa jadi itu milik perusahaan sendiri atau milik rekan perusahaannya ya. Jadi harus bisa menentukan kepemilikan barangnya agar apa? Agar nanti pencatatan persediaannya tidak salah gitu ya. Penentuannya apa? Tadi ya bisa karena milik rekan yang lain, rekan perusahaan lain, atau barangnya masih dalam perjalanan ya. Barang masih dalam perjalanan maksudnya apa? Barang yang mana bisa jadi perusahaan itu sudah membeli barang tetapi barangnya belum diterima, berarti masih ada di jalan tetapi sudah menjadi milik perusahaan, atau perusahaan yang bisa saja telah menjual barang tetapi belum dikirimkan, berarti harusnya barang itu milik pelanggan tetapi belum dikirimkan. Oke. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat penjualan. Ya, syarat penjualan dalam arti seperti ini. Ini ketika gini. Contohnya ketika teman-teman membeli barang ya di marketplace, itu kan teman-teman sudah mengeluarkan uang, kemudian membeli barang tersebut. Kemudian perusahaan otomatis mengeluarkan barang tersebut dan mengirimkannya ke teman-teman. Nah, perusahaan yang mengirimkan barang tersebut memiliki perjanjian dengan teman-teman secara tidak langsung ya, bahwa misalkan ternyata ketika barang dikirim itu kerusakan yang terjadi itu adalah tanggung jawab teman-teman sebagai pembeli, berarti otomatis itu barang yang sudah di jalan itu berarti sudah menjadi milik teman-teman, atau barang yang sudah dibeli berarti sudah menjadi milik teman-teman. Atau ada syarat ketika barang yang diterima rusak itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan, berarti itu masih milik perusahaan sampai perusahaan
barang tersebut sampai ke teman-teman sebagai customer, seperti itu ya. Syaratnya nanti akan ada istilahnya ya, syarat kepemilikannya, istilahnya nanti akan ada, kita coba lihat ya. Syarat-syarat penjualannya nih, ada 2 ya. Pertama, FOB shipping point, di mana pembeli membayar biaya pengiriman. Ya, kepemilikan beralih ke pembeli di titik penjual memberikan barang kepada kurir ya. Jadi membeli membayar biaya pengiriman. Ya. Jadi kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Nah, ini yang sering terjadi ketika teman-teman membeli barang ya, menggunakan FOB shipping point. Jadi ketika misalkan teman-teman sudah membeli barang, kemudian perusahaan menyerahkannya kepada kurir, maka otomatis persediaan tersebut atau barang tersebut akan menjadi milik pembeli ya. Jadi di tangan kurir akan menjadi milik pembeli. Jadi yang akan bertanggung jawab atas kerusakan adalah pembeli. Atau menggunakan FOB destination point, di mana kepemilikan masih menjadi milik perusahaan sampai barang tersebut dipegang oleh pembeli. Jadi selama barang itu masih dipegang kurir, maka barang tersebut masih menjadi milik penjual. Akan berpindah kepemilikan ketika ini barangnya diterima oleh pembeli ya. Sedangkan tadi FOB shipping point ketika diterima kurir, otomatis barang sudah menjadi hak pembeli, seperti itu ya. Jadi FOB destination point adalah kepemilikan barang tetap berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli, seperti itu ya. Jadi ada dua syarat ya ketika dikatakan kepemilikan persediaan, yaitu dalam perjalanan ya, barangnya dalam perjalanan ya. Apakah persyaratannya menggunakan FOB shipping point atau menggunakan FOB destination point? Nanti kita coba ke ilustrasi kasusnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada barang konsinyasi. Apa sih barang konsinyasi? Kalau secara praktek seringnya seperti ini ya teman-teman. Ada mungkin teman-teman sering menjual, misalkan jual roti ya, misalkan menjual donat. Kue donat tersebut dititipkan kepada warung ya. Nah, dititipkan kepada warung, otomatis kue donat itu adalah milik si pemilik warung atau milik Anda yang menitipkan. Jadi seharusnya itu adalah milik si penitip ya, bukan milik si pemilik warung. Nah, itu dinamakan barang konsinyasi. Jadi barang yang dititipkan. Nah, seperti itu. Pada beberapa lini bisnis sangatlah umum untuk memegang barang dari pihak lainnya. Jadi bisa jadi pada suatu warung kecil itu sebenarnya ada barang milik orang lain yang dititipkan di situ untuk dijualkan di situ. Kemudian baru si pemilik warung itu menjual barang yang dititipkan itu dengan harga sedikit lebih mahal ya. Itu yang namanya fee ya. Jadi mencoba untuk menjual barang yang dititipkan tersebut demi sebuah fee, tetapi tanpa mengambil kepemilikan atas barang tersebut. Jadi tidak dicatat sebagai persediaan karena itu adalah merupakan barang konsinyasi. Karena kadang kan di warung seperti itu ya, misalkan donatnya dititip, orang membuat donat terus menitipkan menjualnya di warung tersebut, kemudian ketika tidak habis nanti akan diambil lagi donatnya kan oleh si pembuat donat tersebut ya. Ini namanya barang konsinyasi, bukan menjadi milik dari perusahaan gitu ya. Kemudian ini contohnya ya. Ini dimana Ted Nickerson, CEO Producing Jam Daily Industries ya, ditakuti oleh semua karyawannya. Ted juga memiliki selera mahal. Untuk mendukung selera mahalnya, Ted mengambil pinjaman yang sangat besar, yang mana ia menjaminkan saham biasa Daily Industries miliknya. Apabila harga saham Daily turun, ia diharuskan untuk menyediakan kepada bank dengan lebih banyak saham biasa.
Untuk mencapai target angka laba neto dan kemudian mempertahankan harga saham, Ted memaksa karyawan perusahaan untuk menaikkan nilai persediaan. Jadi jumlah persediaan dimanipulasi mengubah jumlah label kendali persediaan setelah perhitungan fisik persediaan akhir tahun. Jika label menyatakan 20 unit produk tertentu, label akan diubah menjadi 220. Demikian pula biaya per unit untuk menentukan nilai persediaan akan dinaikkan dari 125 menjadi 1250. Kedua perubahan yang curang ini memiliki pengaruh peningkatan jumlah persediaan akhir yang dilaporkan. Hal ini dapat mengurangi beban pokok penjualan dan menaikkan laba neto. Nah, kenapa ketika ini sangat menarik ya teman-teman. Kenapa ketika persediaan dinaikkan, hal tersebut mengurangi beban pokok. Kemudian kenapa meningkatkan laba neto ya, nanti kita akan lihat ya di laporan keuangan dampaknya apa sih ketika ada seseorang atau seorang karyawan yang bertindak curang dalam menaikkan persediaan. Dampaknya adalah beban pokok menjadi berkurang dan laba menjadi naik ya, kita akan lihat ya. Oke, biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya. Yang pertama, identifikasi khusus. Yang kedua, masuk pertama, keluar pertama ya. Ini atau kita sebut first in, first out atau FIFO. Kemudian yang ketiga ada biaya rata-rata. Ya, ini metode untuk menentukan biaya persediaan ya. Beban pokoknya ya, metodenya ada identifikasi khusus, kemudian ada first in first out ya, barang yang persediaan yang pertama kali masuk atau yang pertama kali dibeli akan menjadi yang pertama kali keluar untuk dijual, atau menggunakan biaya rata-rata, merata-ratakan semua harga beli barang dibagi dengan jumlah barangnya ya. Kita akan lihat contohnya ya. Nah, sebelumnya ya, dua hal ini ya, first in first out sama biaya rata-rata itu masuk ke dalam penjelasan asumsi arus biaya ya, seperti itu. Sebentar ya, baterai laptop lowbat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, berkaitan dengan metode penentuan biaya. Pertama, ini ilustrasinya ya, ini berkaitan dengan nanti bisa untuk semua ilustrasi. Kita lihat ya, Griffiths TV Company membeli 3 TV 50 inch yang identik pada tanggal yang berbeda dengan biayanya berapa nih? Masing-masing yang dibeli ya, biayanya 700, 750, dan 800. Selama tahun itu, Griffiths menjual 2 set TV masing-masing harganya 1.200. Ya, oke, ringkasannya seperti ini ya. Pembelian ya, oke, ini tanggalnya sudah ada ya, 3 Februari membeli 700, 5 Maret 750, 22 Mei adalah 800. Kemudian dijual harganya adalah 2.400 ya, masing-masing 1.200, dijual 2 unit. Bagaimana sih harga pokoknya berapa sih? Padahal kita kan belinya harganya beda-beda. Makanya nanti ada metode 3 metode ini ya, ketika harga pokoknya beda-beda. Apakah menggunakan identifikasi khusus, FIFO, atau biaya rata-rata. Nanti akan menghasilkan harga pokok yang berbeda tergantung dari metode perhitungan biaya persediaannya. Ya, kita lihat ya, perhitungannya masing-masing. Oke, jika identifikasi khusus ya, apabila Griffiths menjual TV yang dibelinya pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, maka beban pokok penjualannya adalah 1.500, yaitu 700 ditambah dengan 800, dan persediaan akhirnya adalah 750 ya. Ini berkaitan dengan identifikasi khusus ya. Jadi identifikasi khusus itu maksudnya adalah begini teman-teman. Jadi perusahaan bisa mengidentifikasi
unit tertentu mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir ya. Jadi mana yang menjadi persediaan akhir tadi kan gini. Ini ya ada tanggal 3, tanggal 5 sama tanggal 22. Nah, perusahaan itu mengidentifikasi yang menjadi unit yang terjual adalah tanggal 3 dan 22 ya. Jadi identifikasi khusus itu perusahaan memiliki identifikasi tersendiri. Identifikasinya dari apa? Misalkan yang menjadi beban pokok adalah tanggal 3 dan 22. Atau identifikasi khususnya pun bisa menjadi yang menjadi beban pokok adalah yang menjadi terjual tanggal 3 dan tanggal 5. Itu bisa saja ya. Itu bergantung dari identifikasi dari perusahaan itu sendiri. Nanti baru kalian sebagai akuntan langsung mengidentifikasi. Ketika yang diidentifikasi adalah tanggal 3 dan tanggal 22, maka teman-teman sebagai akuntan bisa menentukan beban pokok penjualannya adalah 1.500. Dari tanggal pembelian 3 Februari adalah 700 dan tanggal 22 Mei berapa? 800. Maka beban pokok penjualannya adalah 1.500 sedangkan persediaan akhirnya adalah 750. 750 itu karena persediaannya dibeli pada tanggal 5 Maret ya, pada tanggal 5 Maret. Jadi jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi unit-unit tertentu, mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan disebut menggunakan apa? Menggunakan metode identifikasi khusus atau specific identification method ya untuk perhitungan biaya persediaan. Kelemahannya apa? Metode identifikasi khusus masih tidak praktis. Kemudian hanya berdasarkan asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit mana yang terjual dan unit-unit mana yang akan diklasifikasikan menjadi harga pokok atau beban pokok dan mana yang menjadi persediaan akhir ya. Kemudian terkait dengan metode arus biaya tadi sudah disebutkan ada FIFO dan rata-rata ya. Kita sebutnya FIFO saja ya, first in first out atau biaya rata-rata atau average cost. Kemudian tidak terdapat persyaratan akuntansi bahwa asumsi biaya akan konsisten dengan pergerakan fisik barang ya kan. Jadi terkadang tidak konsisten dengan pergerakan fisik barang. Oke, kita lihat ilustrasinya. Ya, ini transaksinya ya, kita lihat transaksinya dulu. Persediaan link elektronik ya, persediaan awalnya 10, biaya per unit yang dibeli biayanya adalah 100, total biayanya jadi 1000. Tanggal 15 April membeli 20 unit, biaya per unit 110, total biaya 2200. 24 Agustus membeli 30, biaya per unit 120, dan total biaya adalah 3.600. Kemudian tanggal 27 juga membeli kembali 40, biaya per unit 130, dan total biaya 5.200. Jadi persediaan akhirnya berapa? Jumlah unitnya adalah 100 dan total biayanya adalah 12.000. Jumlah unit dalam persediaan akhir adalah 45, maka jumlah unit yang terjual adalah 55. Ternyata jumlah unit yang terjual adalah 55. Dari mana? Persediaan awal ya, persediaan awal ditambah pembelian ini ya, 40 tambah 30 tambah 20 adalah 90 ya. Kemudian dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya adalah beban pokok penjualan atau beban pokok penjualan dikurangi dengan persediaan akhir ya, persediaan awal ditambah pembelian. Maka total unit yang sedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya adalah beban pokok penjualannya atau jumlah unit yang terjualnya, yaitu 55 unit. Beban pokoknya berapa nih 55 unit? Kita lihat ya, apakah menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata, karena nilai nominalnya akan berbeda. Kita lihat menggunakan metode FIFO ya, first in first out. Yang pertama, barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama yang akan dijual. Jadi ketika teman-teman pertama membeli barang A, kemudian selanjutnya membeli barang B,
kemudian ada yang perlu dijual, berarti barang yang paling awal dibeli yang akan dijual, ya. Jadi barang yang pertama kali masuk ke gudang itulah yang pertama akan dijual, ya. Jadi ketika ada urutan membeli barang A, kemudian barang B, kemudian yang dijual barang apa dulu, A atau B? Yang pertama dibeli adalah A, maka yang dijual adalah barang A. Ya, jadi barang yang pertama kali masuk di gudang atau awal dibeli adalah barang yang akan dijual, ya, seperti itu ya. Seringkali paralel dengan arus fisik persediaan barang yang sebenarnya. Umumnya merupakan praktek bisnis yang baik untuk menjual unit-unit lama terlebih dahulu. Kenapa? Ya ini kalau misalkan persediaannya berkaitan dengan persediaan yang cepat usang atau cepat misalkan persediaan makanan gitu ya, atau itu kan cepat basi atau mungkin kadaluarsanya akan lebih cepat kadaluarsa dari yang diproduksi pertama. Maka ini Vivo itu umumnya lebih praktis ya. Praktik bisnisnya itu lebih baik karena menjual yang sudah diproduksi dulu tuh, karena bisa jadi yang diproduksi dulu itu nanti kalau mengendap akan menjadi persediaan usang, jadi itu dulu yang dijual tuh, seperti itu. Dan itu sering dilakukan ya. Ilustrasinya seperti ini, kita lihat ya teman-teman yang tadi ya, jangan lihat yang bawah ini dulu ya, kita lihat yang atas dulu ya. Ini ada persediaan awal, ada pembeliannya 3 kali transaksi tanggal 15, 24 dan 27. Kemudian kita menghitung persediaan akhirnya. Oke, beban pokok barang ini adalah 12.000 dikurangi persediaan akhir dari sini ya, 800. Kita lihat ya, yang dijual adalah berapa tadi? 45. Yang dijual adalah barang 45 ya, biaya per unitnya. Kita lihat ya. Tanggal 27 November ya, persediaan akhir. Ini untuk menghitung persediaan akhirnya ya. Karena yang dibeli adalah yang dijual adalah tadi berapa? 50. Ntar kita lihat ya, yang dijual itu berarti jumlah unit terjual adalah 55 ya. Jumlah unit yang terjual adalah 55. Ya, jumlah unit yang terjual adalah 55. Berarti kita lihat ya, 55 tadi kan rumusnya first in first out. Barang yang pertama kali masuk adalah yang akan dijual. Kalau yang dijual 55 berarti yang pertama kali masuk nih, persediaan awal 10, pembelian 20, berarti baru 30 ya. 30. Berarti kurang berapa tadi? 55. Berarti kan kurang 25 ya. Berarti ambil di sini 25. Maka yang diambil adalah persediaan tanggal 1 Januari, 15 April, dan 24 Agustus 25. Sisanya akan menjadi persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? Berarti ini ya, di 24 Agustus masih ada sisa 5 unit ya. Agustus masih ada sisa 5 unit, harganya 120, maka total biaya 600. Kemudian sisanya persediaan yang tersisa yaitu di tanggal 27 November yaitu sebesar 40 unit. Biaya per unit ada 130. Total biaya adalah 5.200. Maka persediaan akhirnya berapa? 5.800. Langsung kita tentukan kita tentukan beban pokoknya. Beban pokok barang yang tersedia untuk dijual ada berapa tadi ya? Ini ya beban pokoknya ya. Beban pokok yang tersedia untuk dijual ya. Jadi HPP ya, kalau harga pokok yang tersedia dijual adalah 12.000 dikurangi persediaan akhir 5.800. Maka beban pokok penjualannya berapa? 6.200 ya. Atau teman-teman juga bisa menghitung langsung dari sini ya. Misalkan ini 10 kan 10.000. Tadi kan dijualnya 55 ya. 10 diambilnya 10, 20 dan 25. Berarti 1.000, 2.200, kemudian berapa ini? 25 di sini ya. 25 kali 120 ya. 25 kali 120. Kemudian nanti jumlahnya adalah 6.200 ya. Jadi ini kan tadi 10, 1000, 20 dikali 110, 2200, 25 dikali 120 tadi berapa? 3000. Berarti 3000 ditambah 2200 berarti 5200 ditambah 1000 berarti 6200
Hasilnya sama ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung dengan tahap seperti ini untuk menghitung beban pokok penjualan atau langsung menghitung pembeliannya ya. Lebih praktis yang mana teman-teman bisa lihat kembali ya untuk menghitung pokok. Sebenarnya lebih praktis ini ketika pembeliannya sangat banyak, kemudian yang dijual juga sangat banyak. Teman-teman tinggal melihat persediaan akhirnya saja berapa, kemudian baru dikurangkan dengan beban pokoknya. Tetapi ketika perhitungannya sedikit, teman-teman bisa langsung menghitungnya tadi ya, langsung menghitung pembeliannya saja gitu. Tapi ketika pembeliannya banyak, barang yang dijualnya banyak, teman-teman ingin menghitung beban pokoknya, berarti teman-teman hitung dari pengurangan persediaan akhirnya ya. Oke, nanti kita lihat di contoh yang lain seperti itu. Oke, ini ilustrasinya ya, ilustrasinya tadi ya. Jadi ini persediaan beban ini ya, barang yang tersedia untuk dijual ini ya beban pokok keseluruhan, kemudian dijual adalah ini, diambil 6.200. Jadi beban pokoknya adalah 6.200 yang akan dijual. Persediaan akhirnya adalah ini ya, 5.800 seperti itu. Ini ya 6.200 tadi ya yang saya bilang ya. Bisa langsung seperti ini. Jadi langsung dihitung saja gitu. Kemudian biaya rata-rata. Maksudnya biaya rata-rata mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Dirata-ratakan saja harga pokoknya. Berarti mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit yang terjadi. Bagaimana? Yaitu mengasumsikan bahwa barang yang dibeli itu memiliki sifat yang sama dari harganya. Ya, kita lihat ke contohnya ya, terkait dengan biaya rata-rata. Oke, ini ya. Tadi berarti barang yang dijual adalah 55 ya, barang yang dijual adalah 55. Kemudian persediaan akhirnya berarti 45. Karena menggunakan rata-rata, unit jumlah biaya akhirnya adalah ini ya, beban pokok yang tersedia untuk dijual adalah 12.000, unitnya adalah 100. Berarti untuk lihat biaya per unitnya, kita karena menggunakan rata-rata, berarti total biaya akhir pada beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit yang tersedia untuk dijual untuk menentukan biaya per unit rata-ratanya. Jadi 12.000 dibagi 100 ya. Gitu ya. Jadi di akhir semua ini di total biaya sama total unit dibagi. Itu ya teman-teman ya. Hasilnya adalah 120. Jadi ini harganya semua, harga jualnya adalah 120. Kemudian menentukan beban pokok. Tadi ya, unit yang terjual berapa? Unit ini ya, paket perhitungan ini ya. Persediaan akhirnya adalah 45. Biaya per unit ada tadi 120. Maka total persediaan akhirnya adalah 5.400. Tinggal dikurangi untuk menentukan beban pokoknya. 12.000 dikurangi 5.400 yaitu 6.600. Atau tadi melalui perhitungan melihat barang yang unit yang terjual berapa? 55. 55 dikali 120. Hasilnya sama yaitu 6.600. Ya, tadi ya seperti ini ya. Sama ya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai dampak terkait dengan penentuan biaya persediaan ya. Jadi metode yang berbeda akan memiliki dampak terhadap laporan keuangan serta pengaruh terhadap pajak. Jadi ketika teman-teman sebagai akuntan memilih FIFO ataupun memilih metode rata-rata, itu akan berbeda hasilnya dalam laporan keuangan dan dalam pengaruh pajak. Yang terpenting ketika teman-teman sebagai akuntan menentukan mana yang akan digunakan, ingatlah konsistensi dalam penerapan. Ataupun ketika mau berbeda kebijakannya, ya misalkan tahun ini teman-teman sebagai akuntan memutuskan bahwa perusahaan teman-teman bekerja itu menggunakan metode FIFO. Kemudian tahun depan menggunakan metode rata-rata berubah. Itu tidak masalah, asalkan
perubahan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan teman-teman sebagai akuntan dalam persediaan itu dapat dijelaskan dengan tepat dan relevan kenapa terjadi perubahan. Ya, kita lihat dampaknya terhadap laporan keuangan. Oke, lihat ya, dari Vivo laba netonya menjadi apa? Lebih besar dibandingkan dengan metode biaya rata-rata. Ya, jadi dampaknya adalah laba neto menggunakan Vivo menjadi lebih besar daripada dengan biaya rata-rata. Tapi dampaknya apa? Labanya menjadi lebih, dampaknya pajaknya juga menjadi lebih besar ya. Nih ya, pajaknya menjadi lebih besar, 990 dan 870. Karena labanya tinggi, berarti otomatis pajaknya juga besar gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada ilustrasi yang lain ya, kalau teman-teman pernah belajar akuntansi ya sebelum kuliah, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya LIFO, last in first out. Nah, LIFO ini sudah tidak digunakan. Kenapa? Kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah LIFO itu wajar? Kita lihat ya kasusnya, ExxonMobil seperti halnya banyak perusahaan menggunakan asumsi biaya yang disebut LIFO untuk menilai persediaannya untuk tujuan pelaporan keuangan dan pajak. Pada 1 tahun terakhir menghasilkan berapa nih angka beban pokoknya ya teman-teman? 5,5 miliar. Ya, lebih tinggi dibandingkan menggunakan FIFO. Dengan menaikkan beban pokok penjualan, ExxonMobil mengurangi laba neto ya. Betul ya. Jadi kalau beban pokoknya tinggi ya labanya akan menjadi berkurang ya. Kita lihat ya. Nih ya, beban pokoknya akan ketika beban pokoknya tinggi gitu ya, labanya akan menjadi berkurang. Ya sama ya. Nih ya. Biar rata-rata beban pokoknya menjadi lebih tinggi daripada FIFO ya. Jadi gini ya, ini rumusnya ya. Kalau misalkan dalam laporan laba rugi, berarti pendapatan ya. Kemudian persediaan awal ditambah dengan, ini pendapatan dulu ditulis ya, pendapatan penjualan 11.500. Ini untuk menentukan beban pokok ya. Dari mana? Persediaan awal ditambah pembelian akan menjadi apa? Beban pokok barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang akan menjadi beban pokok penjualan. Nah, pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan akan menghasilkan laba bruto. Laba bruto berarti laba kotor ya, karena belum dikurangi dengan beban operasi. Ketika sudah dikurangi dari beban operasi akan menjadi laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian baru dikurangi beban pajak penghasilan akan menjadi laba neto. Seperti itu ya perhitungannya ya. Jadi teman-teman harus ingat ya. Bagaimana perhitungan beban pokok penjualan? Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir ya. Jadi rumus laba bruto apa? Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir akan menjadi beban pokok penjualan. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana menghitung persediaan akhir? Berarti nanti ketika beban pokok belum diketahui, berarti barang yang ketika beban pokok sudah diketahui, kemudian persediaan akhir belum diketahui, berarti tinggal dikurangi beban pokok dikurangi dengan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan beban pokok penjualan akan menjadi persediaan akhir. Ya, jangan sampai gini ya teman-teman, jangan sampai teman-teman bingung ketika rumus ini dibolak-balik ya. Intinya ketika menghitung beban pokok ya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nanti akan ada pertanyaan biasanya tuh. Bagaimana nanti akan ada pertanyaan persediaan awalnya tuh tidak ketahuan. Yang ada adalah pembelian dan persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Menghitung persediaan awal dari bagaimana tinggal dibalik rumusnya nanti ya, seperti itu. Untuk kita masih membahas ini ya. Dengan menaikkan beban pokok, ExxonMobil mengurangi laba neto sehingga mengurangi pajak. Kritikus mengatakan bahwa LIFO menyediakan penghindar pajak yang tidak wajar, sebagaimana dilihat oleh Kongres Amerika Serikat untuk lebih banyak sumber pendapatan pajak. Beberapa pembuat membuat undang-undang ya kebijakan untuk memilih untuk menghilangkan LIFO. Pendukung LIFO berargumen bahwa metode ini secara konseptual baik karena menyesuaikan biaya terbaru dengan pendapatan terbaru.
Selain itu, mereka menekan bahwa penyesuaian ini memberikan perlindungan terhadap inflasi. Oleh karena itu, standar akuntansi internasional tidak memperbolehkan penggunaan LIFO. Oleh karena itu, laba neto dari perusahaan-perusahaan minyak asing seperti BP Inggris dan Royal Dutch Shell Inggris dan Belanda tidak secara langsung dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sehingga analisisnya menjadi sulit dilakukan. Jadi, standar akuntansi internasional sekarang sudah tidak memperbolehkan menggunakan LIFO ya. Jadi dicatat ya teman-teman, LIFO sudah tidak diperbolehkan dalam standar akuntansi internasional, yaitu IFRS. Dengan Indonesia pun adopsinya ke sana ya, ke IFRS. Berarti sudah diperbolehkan menggunakan LIFO. Ini berkaitan dengan penentuan biaya persediaan ya. Berkaitan dengan penentuan biaya persediaan nanti akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya ya, dan juga untuk contoh-contoh soal juga akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan nanti teman-teman lihat kembali jika masih belum paham berkaitan dengan bagaimana penentuan persediaan menggunakan metode FIFO, kemudian rata-rata, ataupun nanti menggunakan identifikasi khusus. Begitu ya. Mungkin sekian dulu ya dari video pembacaan kali ini. Saya cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.